Astagfirullah. Ya Allah, sampai kaget ibu. Ada apa? Tanyanya seraya berbisik. Bu Mina yang tengah menyetrika pakaian menghentikan pekerjaannya. Ia melihatku yang tak kunjung bicara. Dalam hati aku bersyukur jika akhirnya ia tidak lagi menyebutku nyonya dan memanggil dirinya dengan sebutan ibu. Aku hanya ingin mengobrol berdua sama ibu. Mau mencari tahu tentang suamimu tepatnya. Dan aku mengangguk. Bu Mina pun menceritakan awal mula dia harus menitipkan Mas Rama pada Mama Tuti yang tak lain adalah kakaknya sendiri. Ia bekerja jadi asisten rumah tangga di ibu kota hanya untuk membiayai hidup anaknya. Awalnya tidak ada yang mau menerima ibu jadi pembantu karena keadaan ibu yang seperti ini. Tapi Allah mengirimkan orang baik yang membantu ibu untuk mendapatkan pekerjaan, tuturnya. Seraya tangan masih memegang gagang setrika. Tidak tega membiarkan ia lelah seorang diri. Aku pun membantunya untuk melipat pakaian yang sudah ia setrika. Terus Bu, kataku, menyuruhnya untuk melanjutkan cerita masa hidupnya. Bu Mina pun menceritakan kembali kehidupan beratnya di ibu kota. Ia bekerja pada keluarga baik hati yang mau menerima ia apa adanya. Bahkan ia tidak dijadikan pembantu, melainkan dijadikan pelayan toko kue yang dimiliki keluarga itu. Setiap bulan, upah hasil kerja yang ia dapat selalu ibu kirimkan ke Mama Tuti, mempercayai Mama Tuti untuk mengelola uangnya. Sekian tahun ia tidak pulang karena ingin mengumpulkan uang yang banyak untuk bekalnya hidup di kampung. Namun, kenyataan pahit harus ibu telan saat ia pulang ke kampung halamannya di Cianjur. Ia mendapatkan penolakan dari anaknya sendiri, yaitu Mas Rama. Entah siapa yang menyebarkan fitnah kepada putranya yang mengatakan jika dirinya di kota tidak bekerja, melainkan hanya main-main dan hidup sesuka hatinya. Sedangkan uang yang terus-menerus ia kirimkan itu diklaim hasil kerja Mama Tuti. Sedangkan kepada Mas Rama, Mama Tuti selalu bilang jika ibu tidak pernah memberikan uang untuk suamiku itu. Selalu mengabarkan keburukan ibu untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang Mas Rama. Untuk apa Mama Tuti melakukan itu, Bu? Untuk mencuri putraku, dan dia berhasil. Anak yang aku lahirkan dengan susah payah kini lebih menyayangi dirinya daripada ibu yang melahirkan dia. Ibu mengusap matanya lagi. Selalu seperti ini jika ia menceritakan tentang Mas Rama. Luka hati seorang ibu yang ia rasakan teramat pedih untuk selalu diingat kembali. Kenapa harus memberikan uang ibu pada Mama Tuti jika ibu sudah tahu kalau dia selalu mengatakan yang tidak benar tentang ibu? Tanyaku. Ini karena hutang. Dulu waktu ibu melahirkan Rama, ibu berhutang padanya. Ibu terpaksa menjual sawah warisan kedua orang tua kami untuk biaya operasi ibu waktu itu. Permasalahan keluarga mereka cukup pelik. Jika aku menjadi ibu, aku tidak akan sanggup menjalaninya. Mel, sayang, Raka bangun nih, teriakan Mas Rama membuatku menyudahi perbincanganku dengan ibu. Aku menyimpan pakaian yang telah aku lipat ke dalam keranjang, lalu mengangkatnya untuk aku bawa ke kamarku. Kebetulan ibu mendahulukan pakaianku dan Mas Rama yang disetrika. Nak, maafkan anak ibu jika dia menyakitimu, ujar ibu saat aku akan mengangkat keranjang berisikan pakaian itu. Maksud ibu, dia dan kakakmu. Melodi. Aku buru-buru keluar dari arah ruangan khusus untuk menyetrika pakaian.
Ruangan itu berdampingan dengan tempat mencuci dan menjemur pakaian. "Aku di sini, Mas." "Ya ampun, aku panggil dari tadi, bukannya nyaut, malah diem aja." "Raka bangun tuh. Kayaknya dia lapar atau haus," ujar Mas Rama dengan nada jengkel. "Maaf, aku ngambil baju-baju ini untuk aku simpan." "Kan bisa, kamu gendong dulu atau lihat kali aja popoknya Raka penuh." "Itu pekerjaanmu, lagi pula ngapain kamu yang ambil baju itu ke belakang? Bukannya biarkan saja pembantu yang mengerjakannya." Aku berdecak sebal dan lebih memilih meninggalkan Mas Rama yang berdiri di tangga, selalu mengandalkan pembantu. Apa-apa pembantu, semuanya harus dikerjakan pembantu. Dia benar-benar anak yang durhaka. Sudah tahu itu ibunya, tanpa rasa kasihan dan bersalah, dia terus saja memperkerjakan wanita yang telah melahirkannya itu. "Silahkan, kamu berbuat sesuka hatimu sekarang, Mas. Namun, jika waktunya tiba, aku pastikan kamu akan menangis, mencium kaki wanita yang kamu sebut pembantu itu." "Melodi!" teriakan Mas Rama terdengar lagi saat aku tengah menyusui putraku. "Mel, sayang, astaga, apa dia tidak punya kaki untuk mendatangiku dan malah memilih berteriak seperti itu?" Aku membawa bayiku untuk melihat apa yang terjadi di bawah sana. "Ada apa, Mas?" tanyaku dengan berdiri di depan kamarku. "Kamu menelepon babysitter?" tanyanya dengan mendongak, melihatku yang masih berdiri di lantai 2. "Apa dia sudah datang?" "Bagus." Langkah demi langkah, aku menuruni tangga untuk sampai ke lantai bawah. Senyum manis aku ukir sebagai sambutan untuk wanita yang kini berdiri dengan memegangi tas besarnya. Tatapan heran diperlihatkan suamiku kepadaku saat aku sudah berada di antara mereka. "Mel, jadi benar kamu yang menghubungi yayasan untuk meminta dikirim babysitter?" tanya Mas Rama lagi. "Iya, Mas." Aku melangkah semakin mendekati wanita itu. "Kamar kamu bersebelahan dengan kamar saya di lantai atas. Kamu boleh masuk ke sana sekarang. Nanti saya akan menemuimu," ujarku sambil mengedipkan mata. Wanita itu mengangguk patuh. Dengan sangat sopan, ia pamit dan naik ke lantai 2 rumahku. "Mel, kamu ini apa-apaan sih? Kamu sudah tidak patuh sama aku. Kamu mau tetap kerja, iya?" cecar Mas Rama membuat telingaku berdengung. Tidak lama kemudian, keluarlah Mama Tuti dan Kak Nada dari kamar mereka, menghampiriku yang sedang diinterogasi oleh Mas Rama. Dengan masih sangat santai, aku menjatuhkan bokongku pada sofa. "Ada apa, Rama? Mama dengar kamu teriak-teriak terus," tanya Mama melakukan hal yang sama denganku, duduk di samping putranya yang masih bergeming menatapku. "Ini mah Melodi. Tidak izin, tidak ngomong, tiba-tiba datang seorang wanita yang katanya babysitter Raka." Mas Rama mengadu pada Mama Tuti. "Benar, Mel," aku mengangguk seraya membenarkan letak bayiku. "Gini loh, Mah, sebentar lagi kan aku akan mengadakan akikah. Aku akan sibuk mempersiapkan segalanya. Jadi, aku mencari babysitter untuk menjaga Raka saat aku sibuk dengan cara akikah Raka nanti, Mah. Bukan karena kamu akan kembali ke kantor, kan, Mel?" tanya Mas Rama lagi. "Bukan, Mas. Meskipun ada babysitter, aku tetap di rumah kok. Seperti yang kamu inginkan. Iya kan?" kataku membuat Mas Rama terdiam. Aku pun menjelaskan kenapa ada babysitter di rumah ini dan kenapa
Aku menyimpan babysitter plus-plus itu di kamar yang aku dan Mas Rama siapkan untuk Raka. Tidak lain dan tidak bukan agar aku mudah untuk menyusun rencana dengannya. Namun tentu saja alasan itu hanya aku simpan dalam hatiku. Yang aku katakan kepada mereka ialah agar aku tidak harus berteriak memanggil babysitter itu jika aku membutuhkan tenaganya. Namanya Citra. Dia wanita baik-baik dan bisa diandalkan dalam mengurus bayi. Dan aku percaya jika dia akan menjaga Raka dengan baik, tuturku, dan disambut anggukan oleh Mama dan Mas Rama. Sedangkan Kak Nada, ia hanya diam tanpa ekspresi. Selalu begitu. Bersambung.